sangat besar Allah masih pertemukan kita di acara yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Semoga apa yang kita kerjakan di sini bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita bahas insyaallah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Begitu juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling mulia. Serta berkat itu semua kita pun umatnya bisa menjadi umat yang paling mulia. Sehingga kita di sini harus mengetahui bagaimana cara kita agar tetap memiliki kemuliaan tersebut. Kita sudah mendapatkan kemuliaan iman, kemuliaan Islam, tambah lagi kemuliaan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita ingin kemuliaan ini akan terus bersama kita di dunia sampai di akhirat. Dan satu-satunya cara adalah hendaknya kita dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada syariat, daripada perintah, dan juga kita menjauhi daripada larangan-larangannya. Dan juga kita tahu bahwasannya yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan hanya tentang urusan ibadah saja, bukan hanya mengkoreksi bagaimana cara ibadah kita, salat kita, puasa kita, bukan hanya kita diperintahkan untuk memperbanyak daripada itu semua, tapi ada sisi lain yang harus kita perhatikan juga, yaitu tentang urusan akhlakul karimah, tentang akhlak yang mulia, yang mana ini sudah disindir oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, menjelaskan tentang tujuan Nabi Muhammad diutus kepada kita dengan mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan budi pekerti manusia. Dari hadis ini kita pahami bahwasannya akhlak kita ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sama seperti ibadah kita. Ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji ini punya pengaruh dalam kebaikan kita di dunia dan juga punya pengaruh nanti kita di akhirat. Tapi yang berpengaruh itu bukan hanya ibadah kita saja, tapi akhlak kita pun juga memiliki pengaruh yang sama. Artinya apa? Artinya kalau sampai Nabi Muhammad mengatakan tujuan aku diutus, artinya ini yang diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Apa? Memperbaiki akhlak manusia. Sehingga ini juga yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perlakuan kita di dunia sampai nanti di akhirat, bagaimana akhlak kita. Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis lain menjelaskan tentang perbandingan seseorang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa dibandingkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan seseorang yang fokus memperbaiki akhlak dan budi pekertinya. Kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, berapa banyak seorang hamba la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-shaim al-qaim. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad, seorang hamba ini bisa mencapai derajat orang yang ahli ibadah, ahli puasa, padahal dia hanya memperbaiki akhlak saja. Artinya fokusnya dia di dalam kehidupan dunia ini bagaimana akhlaknya menjadi baik, bagaimana dia menghilangkan sifat-sifat buruknya, bagaimana dia menghilangkan daripada kotoran-kotoran hatinya. Kata Nabi Muhammad, fokusnya mereka dengan akhlaknya tersebut itu bisa mencapaikan dia derajat sebagaimana orang yang setiap malam beribadah dan setiap siang berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi sebesar ini pengaruh daripada budi pekerti yang kita miliki.
Sehingga jangan pernah kita pikirkan yang penting selama di dunia kita ini perbaiki ibadah saja, sholat saja, zikir saja, puasa saja, dan kita lupakan gitu hubungan kita dengan manusia, akhlak kita, sifat-sifat baik kita lupakan, maka ditakutkan sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sahabatnya yang ahli ibadah, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya atau memiliki akhlak yang buruk. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka ada di neraka walaupun banyak ibadahnya, walaupun daripada banyak puasanya. Nah, ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara kita memperbaiki akhlak kita. Dan alhamdulillah kita sudah melewati daripada 1 bulan di dalam bulan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di setiap malamnya kita menghadiri daripada majelis-majelis sirah, majelis-majelis maulid yang menjelaskan bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana kisah kelahiran Nabi, bagaimana daripada perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah banyak kita ketahui. Sehingga tinggal tugas kita, apa bekas daripada bulan maulid yang lalu kita amalkan di bulan ini. Apa bekasnya yang ada dalam pada diri kita? Akhlak Nabi Muhammad SAW, apakah sudah ada? Salah satunya ada pada diri kita. Dan di sini kita akan bahas sedikit saja tentang budi pekerti yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu akhlak saja yang akan kita bahas, yang mana tidak akan terpisah pada dirinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimanapun beliau berada pasti memiliki daripada sifat ini dan akhlak ini. Bahkan akhlak ini yang dididik oleh Nabi Muhammad kepada setiap para sahabatnya. Apa akhlak tersebut? Akhlak tersebut namanya as-sakha, yaitu adalah dermawan, kedermawanan. As-sakha, dermawan ini berapa banyak Nabi Muhammad SAW ini menyebutkan di dalam hadisnya, dan berapa banyak Nabi Muhammad SAW ini menampakkannya dari perilakunya. Sampai-sampai kalau kita lihat di dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan orang yang memiliki sifat sakha, sifat dermawan, kata Nabi Muhammad, qarib minallah, orang ini akan dekat dengan Allah. Qarib minannas, orang ini akan diterima oleh manusia. Qarib minal jannah, orang ini akan dekat dengan surga. Ba'id minanar, akan jauh dari api neraka. Kalau kita renungkan hadis ini, Nabi Muhammad hanya mengatakan orang yang memiliki sifat dermawan, dia sudah pasti akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, ada diterima dari manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Nabi Muhammad tidak membahas bagaimana perlakuannya, bagaimana kesehariannya, bagaimana sifat orang tersebut, tidak dibahas sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad hanya mengatakan orang kalau sudah punya sifat ini, satu akhlak ini, sifat dermawan, pasti dia akan dekat dengan Allah, dicintai manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Kenapa kok seperti itu? Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya akhlak dan budi pekerti kita ini punya pengaruh yang besar pada diri kita. Satu sifat baik yang sudah melekat pada diri kita itu akan terus mengajak kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat baik saja kalau sudah ada pada diri kita, satu daripada akhlaknya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad sudah ada pada diri kita, maka akhlak tersebut atau sifat tersebut akan mendorong orang tersebut semakin dekat dengan Allah, semakin diterima oleh manusia, dan semakin dekat dengan surga, pastinya akan jauh daripada api neraka. Sehingga Nabi Muhammad tanpa membahas orang tersebut, yang penting punya sifat ini, pasti sifat tersebut akan mengajak orang tersebut semakin dekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang seseorang yang memiliki sifat bakhil, kebalikan daripada safa. Orang yang memiliki sifat pelit, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan jauh dari Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dan dekat dari api neraka. Tanpa menyebutkan orang tersebut ahli ibadah atau tidak, tanpa menyebutkan orang tersebut begini atau tidak. Kenapa? Ya karena pengaruh daripada akhlak tadi. Satu akhlak yang buruk menetap pada diri kita, mau tidak mau akhlak tersebut akan terus mengajak kita semakin jauh dari Allah, semakin dibenci oleh manusia, semakin jauh dari surga, waliyadzubillah, dekat dari api neraka. Maka sepenting ini daripada misi Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki daripada akhlak manusia. Sehingga daripada hadis tersebut kita bisa memahami
pentingnya seseorang ini memiliki satu sifat yang mulia tadi, terutama as-sakhi, sifat dermawan. Dan Nabi Muhammad ketika menjelaskan daripada satu sifat, Nabi Muhammad tidak hanya menjelaskan dengan lisan, tapi diamalkan sama Nabi Muhammad. Para sahabat ini melihat langsung sosok kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Sampai para sahabat ini mensifati Nabi Muhammad SAW dengan kalimat kedermawanan Nabi Muhammad SAW itu seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Artinya kalau kita keluar dari rumah kita akan mendapati di jam manapun, pagi, siang, sore, malam, kita akan merasakan ada angin yang berhembus di situ. Yang artinya apa? Sifat dermawanan Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Terus mengalir, terus kita bisa merasakan tanpa terputus sewaktu-waktu. Kata para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita mau bahas sedikit saja daripada kedermawanan Nabi Muhammad SAW, dikisahkan oleh salah satu sahabat ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya dengan membawa 8 dirham. Nabi Muhammad bawa uang 8 dirham, keluar kemana? Mau pergi ke pasar, mau beli baju. Nabi Muhammad ingin beli baju gamis. Di tengah-tengah perjalanan, sampai ketika itu Nabi Muhammad masuk ke dalam pasar, melihat ada seorang wanita sedang menangis di depan pintu pasar. Maka didekati sama Nabi Muhammad, kenapa kau menangis, wahai wanita? Maka wanita tersebut mengatakan, aku adalah seorang budak yang diperintahkan oleh tuanku untuk membeli hajatnya yang ada di pasar. Aku diberi uang 4 dirham. Sedangkan di dalam perjalanan dari rumah ke sini, dari rumah ke pasar, aku kehilangan uang tersebut. Entah itu jatuh atau hilang. Dan sekarang aku bingung. Sedangkan tuanku sedang menunggu di mana? Di rumahnya. Aku bingung, aku membeli tapi aku tidak punya uang. Dan Nabi Muhammad ketika itu membawa uang 8 dirham. Maka diambil 4 dirham oleh Nabi Muhammad SAW, dikasihkan siapa? Budak wanita tadi. Maka budak wanita tersebut bahagia, tersenyum, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dan mulai membeli hajatnya. Maka Nabi Muhammad melanjutkan masuk ke pasar. Nabi Muhammad mau beli gamis. Masuk ke tokonya, tanya harganya berapa? Gamis harganya 2 dirham. Maka dibeli sama Nabi Muhammad SAW dengan 2 dirham tersebut. Setelah membeli gamis, Nabi Muhammad keluar daripada toko tersebut mendapati orang yang meminta-minta. Bilang, ya Rasulullah, aku belum makan. Ya Rasulullah, aku mau beli makan. Tidak punya uang. Sudah, uangnya Nabi Muhammad tinggal 2 dirham, dikasihkan kepada orang yang minta. Jadi habis uangnya Nabi Muhammad, hanya membawa apa? Gamis saja. Nabi Muhammad keluar daripada pasar, menemui wanita tadi yang sama. Budak wanita tadi yang pertama menangis, dia seakan-akan sedang kebingungan. Didatangi lagi oleh Nabi Muhammad. Kenapa kau kebingungan? Bukankah kau sudah mendapatkan uangnya? Kau sudah beli hajatmu, tinggal kau pulang kepada tuanmu. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, aku takut. Karena aku ini sudah terlambat. Aku ini sudah diperintahkan dari tadi pagi. Dan sampai sekarang gara-gara kehilangan uang saya belum pulang. Saya takut nanti ketika saya pulang, saya malah dimarahi. Kata Nabi Muhammad, ya sudah, ayo tak antarkan pulang. Kata Nabi Muhammad SAW, tak mintakan agar pemilikmu, agar tuanmu tidak memarahimu. Maka jalan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan adabnya Nabi Muhammad ini kalau jalan bersama seorang perempuan, apalagi yang bukan mahramnya, Nabi Muhammad ini meminta Nabi Muhammad yang ada di depan dan perempuan tadi yang ada di belakang, diperintahkan sama Nabi Muhammad dari belakang nanti ngasih tahu belok kiri, belok kanan, ya lurus, belok kiri dari belakang. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tidak terus perempuannya disuruh depan, tidak. Tapi Nabi Muhammad yang berada di depan, wanita tersebut yang ada di belakang ngasih tahu jalannya Nabi Muhammad SAW. Diikuti ketika itu Nabi Muhammad SAW jalan di depannya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ternyata rumahnya tersebut, rumah tuannya tersebut jauh di ujung kota Madinah.
jauh dari pasar. Nabi Muhammad sampai mengantarkan jauh sekali, dan Nabi Muhammad jalan ketika itu. Setelah mau sampai ke daerah tersebut, ini orang-orang yang di daerah tadi kebingungan. Ini Nabi Muhammad datang ke daerah sini untuk apa? Jam segini tidak ada kabar, tidak ada, ini orang satu kampung bingung gitu. Kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka tiba-tiba semuanya masuk ke dalam rumahnya, memperhatikan ini Nabi Muhammad mau datang ke rumahnya siapa. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang pas di depan rumah orang yang kebingungan tadi, orang yang heran melihat Nabi Muhammad SAW jauh-jauh datang ke daerah sini, malah berhenti di depan rumahnya. Nabi Muhammad tanya, ini rumah tuanmu? Ya, ini rumah tuan. Diketuk sama Nabi Muhammad sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pemilik rumah dengar, sudah tahu Nabi Muhammad di depan rumahnya dan dengar Nabi Muhammad mengucap salam. Tapi si pemilik rumah menjawab tapi dengan pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad tidak dengar. Diulangi lagi, diketuk sama Nabi Muhammad, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pemilik rumah tadi menjawab tapi apa? Pelan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diketuk lagi sama Nabi Muhammad yang ketiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru si pemilik rumah mengangkat suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka senang. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Selamat datang ya Rasulullah. Rasulullah bingung. Saya ini di sini sudah mengucapkan salam 3 kali. Kok tidak dengar suaranya, tidak kau balas sampai di yang ketiga. Kata sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu kebiasaan. Kalau kau mengucapkan salam dan salammu tidak didengar, kau akan mengulanginya sampai 3 kali. Dan kami mengharapkan salam dan doamu kepada kita sampai 3 kali ya Rasulullah. Kami berharap ketika kau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti keselamatan untuk kalian, keberkahan untuk kalian, rahmat untuk kalian. Saya ingin terus kau mengucapkan salam kepada kami dan mendoakan kami agar rumah kita ini berkah ya Rasulullah. Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut tanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke sini? Apa hajatmu ya Rasulullah? Kok jam segini sudah datang ke sini sendirian lagi? Kata Rasulullah SAW, ini aku ngantarkan daripada budakmu ini agar kamu sebagai tuannya jangan kau marahi dia. Dia ini terlambat, uangnya hilang seperti ini. Dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW agar tidak dimarahi. Apa kata si pemilik rumah? Tuannya mengatakan, ya Rasulullah, buat apa aku memarahi budak ini? Berkat budak ini kau datang ke rumahku. Justru budak ini membawa berkah untuk kami. Tidak akan aku marahi, bahkan justru saksikan ya Rasulullah, aku telah memerdekakan daripada budak ini. Hurli wajhillah, kata pemilik rumah tersebut. Maka tersenyum Nabi Muhammad SAW sehingga budaknya pun juga bahagia, senang. Sampai singkat cerita Nabi Muhammad izin pulang daripada rumahnya, jalan Nabi Muhammad lagi kembali ke kota Madinah. Di tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sudah lama tidak ganti baju, saya mau baju ya Rasulullah. Pas ketika itu Nabi Muhammad bawa gamis yang baru dibeli. Nabi Muhammad tidak pakai pikir macam dikasihkan sama Nabi Muhammad SAW baju tersebut, sehingga Nabi Muhammad ini keluar rumah bawa 8 dirham mau beli gamis, pulang ke rumah tidak bawa apa-apa. Ini sifat dermawan Nabi Muhammad SAW yang diperhatikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga terbentuk daripada jiwa-jiwa para sahabat Nabi Muhammad SAW, jiwa-jiwa yang penuh dengan sifat dermawan ini. Dan ini disaksikan langsung oleh istrinya Nabi Muhammad yang bernama Ummu Salamah. Pernah Nabi Muhammad ketika itu masuk ke dalam rumah, wajahnya pucat. Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, apa yang membuatmu panik, apa yang membuatmu bingung sampai aku melihat wajahmu ini seakan-akan ketakutan atau bingung, pucat. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak takut apapun, bukan ada sesuatu yang menakutiku, tapi aku khawatir bahwasanya aku ini ada di bawah. Aku ini kemarin mendapatkan harta sebesar 7 dirham dan aku simpan di bawah kasurku. Dan sudah 1 hari 1 malam 7 dirham tersebut belum keluar. Maka sekarang aku ingin ambil dan aku ingin keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketenangan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu bukan ketika Nabi Muhammad mendapatkan sesuatu yang banyak, tapi ketenangan dan kenikmatan yang dimiliki sama Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Muhammad ini berhasil mengeluarkan. Dan itu dirasakan sama para sahabat, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dilihat oleh sahabatnya duduk merenung di depan rumahnya, mengatakan bahkan di sebagian riwayat Sayyidina Ali ketika itu menangis. Maka sahabatnya mengatakan, ini Sayyidina Ali ini jarang sekali terlihat merenung, terlihat seperti duduk sendirian menangis di depan rumahnya. Ya, kenapa? Apa masalahnya? Ketika ditanya, "Oh ya Ali, apa yang membuatmu seperti ini? Apa yang kau pikirkan?" Kata Sayyidina Ali, "Iya, aku ini pikirkan sudah 3 hari rumahku ini tidak kedatangan tamu. Sudah 3 hari aku ini tidak memberikan sesuatu makanan kepada seseorang yang datang ke rumahku. 3 hari rumahku tidak didatangkan. Aku khawatir," kata Sayyidina Ali, "rumahku ini termasuk rumah yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku khawatir hartaku ini termasuk harta yang dimurkai sama Allah, sehingga tidak dijadikan hartaku ini bermanfaat buat orang lain. Aku khawatir." Sampai menjadikan kekhawatiran Imam Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah ketika dia memiliki harta tapi hartanya diam-diam. Menyimpan harta ini justru yang menjadikan mereka ini panik dan bingung. Tapi ketika bisa mengeluarkan sesuatu, merasa nikmat dan lezat yang sangat besar. Dan itu semua daripada didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan bahwasanya siapa dari ketika orang-orang as-safi, orang-orang yang dermawan meninggal dunia, maka para malaikat akan berkumpul dan berdoa kepada Allah mengatakan, "Ya Allah, bukakan jalan jenazah ini untuk masuk ke surgamu, karena semasa hidupnya dia telah membuka hartanya untuk orang lain." Dan jika orang yang bakhil yang meninggal, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, malaikat akan mengatakan, "Ya Allah, tutuplah jalan orang ini menuju surgamu, karena selama hidupnya dia telah menutup hartanya dari orang lain." Sampai seperti itu didikannya Nabi Muhammad SAW yang dirasakan oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu laki-laki datang kepada salah satu sahabat yang kaya raya, dermawan juga, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini saudagar, kaya raya, begitu juga memiliki sifat yang dermawan, membagi-bagi daripada hartanya yang sangat luar biasa. Ada salah satu orang laki-laki datang kepada beliau mengatakan, "Enak ya kamu ini enak sekali, kaya raya sehingga kamu bisa bersedekah dengan banyak. Kamu bisa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah lewat hartamu. Kamu bisa berinfak kepada siapapun. Sedangkan kami orang yang sederhana, orang yang pas-pasan, dan bisa kita ini memberikan sedekah sebanyak yang kau berikan." Kata Sayyidina Salman, "Apakah kau iri dengan hartaku?" Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Apakah kamu iri dengan hartaku?" Kata orang tersebut, "Jelas kami iri dengan harta, kamu bisa bersedekah dengan banyak." Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Ketahuilah bahwasannya berinfak atau bersedekah satu dirham yang kau keluarkan dalam keadaan kamu membutuhkan, itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih afdal daripada 10.000 dirham yang dikeluarkan oleh orang-orang yang kaya." Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Ya memang kami mengeluarkan banyak, tapi seandainya kamu yang mengeluarkan walaupun cuma 1 dirham, pahalanya lebih baik kamu. Pahalanya lebih banyak kamu," kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, ini yang dipahami oleh mereka para sahabat, sehingga kita tidak lihat di antara para sahabat baik yang kaya maupun yang fakir, kecuali setiap di antara mereka ini memiliki sifat as-sakha, memiliki sifat yang dermawan. Kemudian ada satu hadisnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang amalan-amalan yang mudah, amalan yang bisa dikerjakan semua orang, tidak cuma yang kaya saja, tapi dia memiliki sifat dermawan ini. Kata Nabi Muhammad, siapa yang mengamalkan salah satu daripada 3 amalan ini,
maka dia akan dilindungi oleh Allah daripada rasa takut hari kiamat, daripada ketakutan hari kiamat. Nabi Muhammad tidak mengatakan siapa yang mengamalkan 3 amalan, tidak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan siapa yang mengamalkan salah satu dari 3 amalan ini, maka dia akan dilindungi oleh Allah daripada rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan hari kiamat. Dan kalau kita tahu kekhawatiran dan rasa takut hari kiamat itu dimulai ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ akan mulai rasa takut akan terjadinya hari kiamat. Mulai kita masuk ke dalam liang lahat. Di situ ada malaikat mungkar dan nakir. Di situ siapa yang bisa berhasil menjawab, maka akan dibukakan pintu surga, menjadi kuburannya taman daripada taman surga. Tapi tidak bisa menjawab, maka akan dibukakan pintu neraka, sehingga dijadikan kuburannya lembah daripada api neraka. Khawatir kehidupan kita nanti ketika kita meninggal dunia, Allah jadikan kuburan kita seperti apa. Kata Nabi Muhammad, kekhawatiran tersebut bisa hilang kalau kita mengamalkan daripada 3 amalan ini. Yang kedua, daripada fase kekhawatiran hari kiamat, adanya padang mahsyar nanti. Di situ akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh manusia. Di atas 1 kaki ada 1000 kaki, ada yang tenggelam dengan keringatnya, rasa panas yang sangat luar biasa. Tapi khusus buat orang yang mengamalkan 3 amalan, salah satu dari 3 amalan ini akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kekhawatiran ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Belum lagi kekhawatiran ketika menerima amal soleh atau catatan amal kita dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang ini ketika menerima catatan amalnya, jika dia menerimanya dengan tangan kiri, akan terbakar wajahnya. Jika dia menerima dengan tangan kanan, maka akan bersinar wajahnya. Kekhawatiran tersebut kita pasti akan melewatinya, sampai nanti kekhawatiran yang terakhir antara surga dan neraka. Tapi Nabi Muhammad mengatakan dengan sifat yang baik itu, di sifat dermawan tadi, kalian amalkan salah satu daripada 3 amalan ini, akan dihilangkan sama Allah rasa kekhawatiran tersebut. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, adalah man asba'a ja'iyah. Yang pertama adalah siapa yang berhasil mengenyangkan orang yang lapar. Dia berhasil mengenyangkan orang yang lapar, maka dia akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ketakutan hari kiamat. Amalan ini mudah, ringan. Tidak perlu orang yang kaya yang bisa mengamalkan ini. Setiap dari antara kita bisa. Berapa banyak rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, berapa banyak gaji yang sudah kita terima daripada usaha-usaha kita. Satu saja orang berhasil kita kenyangkan, itu kekhawatiran di kuburan, kekhawatiran dari kiamat akan dikasih keamanan buat kita. Kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini yang menjadikan Nabi Allah Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah ditegur oleh Allah, mengatakan bahwasanya ada amalan yang lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada membangun Ka'bah. Terkejut Nabi Ibrahim seraya bertanya, apa amalan yang lebih afdal daripada membangun Ka'bah? Suapan yang kau masukkan ke dalam mulut orang yang lapar. Maka semenjak itu Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan kecuali sama tamu. Kata Nabi Muhammad, satu orang yang kau kenyangkan dari rezekimu, kau berikan makanan, maka Allah akan menenangkan, menghilangkan rasa takutmu nanti di hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, adalah autasaurian, ataupun orang yang memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian kita berikan kepada orang lain sampai orang lain tersebut bahagia mau memakainya, pahalanya kita akan dikasih ketenangan sama Allah di kuburan kita sampai di hari kiamat nanti. Satu pakaian saja, satu orang saja, kalau kita bisa. Nabi Muhammad tidak bilang 110.000 enggak. Kata Nabi Muhammad, coba kalau kita pulang ke rumah kita buka lemari kita akan mendapatkan di situ pakaian atau baju kita yang terakhir kita pakai mungkin 1 tahun yang lalu. Ada pada? Jangankan setahun, 10 tahun yang lalu masih ada. Masih saya simpan 10 tahun ini. Nah, apa sulitnya kalau kita ambil satu, kemudian kita kasihkan ke orang yang membutuhkan? Pahalanya kita akan dikasih ketenangan sama Allah.
Ini amalan mudah, tapi kenapa kok sulit sekali kita mau mengamalkannya? Ya karena memang orang-orang yang memiliki sifat yang baik ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat syafii, sifat dermawan ini orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang kaya, tidak semua orang yang memiliki harta, tidak semua orang yang kecukupan ini memiliki sifat ini. Sehingga tidak ada yang bisa dibanggakan daripada kelebihan harta kita sampai kelebihan harta kita tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak usah pamer kita punya uang segini kalau satu orang pun tidak bisa kita kasih makan. Tidak usah pamer kita punya pakaian yang banyak, yang mahal, kalau tidak ada satu orang pun pernah pakai daripada pakaian yang kita berikan. Malu harusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malu diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu baju itu pun baju bekas, apalagi kalau baju apa? Baju baru. Apalagi kalau kita baju baru kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan, orang saudara kita, teman kita, kerabat kita, orang yang kita cintai, kita kasihkan daripada baju tersebut akan mengundang ridhonya Allah yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, aw musafiran, atau orang yang memberikan tempat tinggal untuk orang-orang musafir. Kita punya rumah, kita punya tempat tinggal. Berapa harta yang sudah kita habiskan untuk rumah kita? 10 juta, 20 juta, atau ratusan juta kita sudah habiskan untuk agar kita bisa nikmat, tenang di rumah kita. Pernah atau tidak daripada rumah kita ini kita pakai untuk tinggalnya orang-orang musafir, orang-orang daripada tamu? Pernah tidak tidur di rumah kita, nginep di rumah kita, kita kasih kamar di sana, dia tinggal 1 malam, 2 malam. Kalau tidak pernah, malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sudah berjuta-juta, tapi rumah kita tidak menjadi rumah yang bermanfaat. Dan ini yang membuat sedih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali 3 hari tidak kedatangan tamu sampai merenung sedih. Jadi kita sudah bertahun-tahun rumah kita tidak pernah ditinggali oleh orang lain, tidak pernah ada orang lain nginep di rumah kita. Malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, satu saja orang tinggal di rumah kita, nginep, orang musafir dia nginep di rumah kita, maka itu akan memberikan kita keamanan daripada rasa takut di hari kiamat. Aman di kuburan, aman di padang mahsyar, aman nanti sampai ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim hanya dengan satu orang yang ada di rumah kita tadi. Apalagi kalau 2, apalagi kalau 3. Karena Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabatnya yang mau bangun rumah, Nabi Muhammad mengatakan, kalau kau mau bangun rumah, jangan kurang kamarnya dari 3 kamar, kata Nabi Muhammad. Sahabat bilang, 3 kamar untuk siapa ya Rasulullah? Kamar yang pertama untuk kau dan keluargamu, untuk kau dan istrimu. Kamar yang kedua untuk anak-anakmu. Ya, terus kamar yang ketiga untuk siapa? Kamar yang ketiga untuk tamumu, kata Nabi Muhammad. Untuk tamumu, kalau datang ke rumahmu kau bisa menyiapkan untuk tamu tersebut. Ini wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Jika para sahabat mengamalkannya, maka banyak di antara para sahabat ini yang rebutan. Rebutan apa? Kalau ada tamunya Nabi Muhammad, para sahabatnya rebutan. Ya Rasulullah, itu tamumu tinggal di rumahku saja. Suruh tinggal di rumahku saja. Suruh tinggal di rumahku saja. Semua rebutan. Kenapa? Mengetahui ini fadilah sangat besar. Jadikan kita memiliki keamanan yang sangat luar biasa. Salah satu daripada 3 amalan ini kalau kita bisa amalkan, kita akan mendapatkan ketenangan, keamanan nanti di hari kiamat. Kasih makan orang sampai kenyang, 1. Yang kedua, kasih pakaian memberikan pakaian kepada orang lain. Dan yang ketiga, berikan tempat tinggal kepada orang yang musafir. Dan sebentar lagi akan ada musim yang sangat luar biasa buat warga Solo. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad SAW, adanya musim ini, yaitu adalah adanya Haul Solo yang akan didatangi ribuan, ratusan ribu daripada orang-orang yang ada di luar sana mau datang ke Solo. Ini kalau di pandangannya orang Solo sebagai panen terbesar untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bilang 1 orang saja bisa tinggal di rumah kita, orang musafir, akan dikasih ketenangan. Bagaimana kalau 2, 3, 4? 1 orang saja kalau kita bisa jamu, kita bisa kasih makan, kita akan mendapatkan ketenangan. Itu orang yang umum, apalagi orang ini datang memang untuk Allah. Niatnya memang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk kumpul dengan orang-orang soleh,
untuk mengingat daripada jasanya mereka, orang-orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Datangnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita menjamu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang untuk Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sama saja kita menjamu tamunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mereka datang karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewaris Nabi Muhammad. Maka kita menjamu mereka sebagaimana kita menjamu tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo, sebagai Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan keberkahan yang sangat besar, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan musim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, memperbaiki lagi diri kita, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.